Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu persoalan dari banyak perpecahan gereja adalah baptisan. Sehingga ada banyak orang yang takut berbicara tentang baptisan karena baptisan ini dianggap sebagai, dalam tanda petik ya, sumber banyak perpecahan gereja. Karena yang lain berkata, oh kami percaya baptisan adalah penyelaman. Sebagian berkata kami percaya baptisan adalah pemercikan. Sebagian berkata bahwa baptisan buat kami adalah di bawah bendera. Sebagian lagi berkata baptisan buat kami tidak penting, mau diselam puji Tuhan, mau dipercik puji Tuhan. Sebagian lagi berkata bahwa bukan baptisan air yang penting, tetapi baptisan Roh Kudus yang penting. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau jujur, memang sebetulnya masing-masing punya niat yang baik. Masing-masing punya dasar yang menurut mereka itu alkitabiah. Tetapi akhirnya kemudian timbul banyak pertanyaan. Kan bukan baptisannya yang menyelamatkan, kan Yesusnya yang menyelamatkan. Sebagian lagi bertanya, kalau gitu baptisan mana sih yang paling benar? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang paling penting kita menyadari formula dari baptisan itu sendiri. Jelas Alkitab berkata bahwa bertobat, berilah dirimu dibaptis. Jadi yang pertama yang harus kita mengerti, baptisan adalah langkah kemudian atau follow up dari pertobatan. Baptisan tanpa pertobatan hanyalah upacara agamawi yang tanpa makna. Kalau orang kemudian akhirnya menjadikan sebagai baptisan itu sebagai upacara penyerahan anak, di mana anak diserahkan untuk dibaptis, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya tidak memiliki dasar Alkitab yang jelas. Kalaupun baptisan dianggap sebagai penjelmaan kemudian daripada sunat, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini dua hal yang sangat berbeda. Karena sunat upacara penanggalan hati, penanggalan bagian dari tubuh, dan itu yang Paulus katakan sebagai sunat hati. Bagaimana hati kita harus ditanggalkan dari kesombongan, dari segala keserakahan hidup. Tetapi memang pada zaman itu ada upacara di mana anak-anak diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, orang tua membaptis anak-anak itu satu hal sebagai dari hati orang tuanya mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tetapi baptisan yang sebenarnya adalah baptisan yang selalu dimulai dari pertobatan. Setelah seorang itu bertobat, ngerti bahwa saya harus tinggalkan dosa, saya harus meninggalkan segala yang salah dalam hidup saya, maka saya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sebagai bukti dari pertobatan saya, maka saya membaptiskan diri saya, menyerahkan diri saya. Jadi yang pertama, baptisan harus dimulai dari pertobatan, karena jelas Alkitab berkata bahwa formula baptisan mulai dari bertobatlah. Lalu yang kedua, berilah dirimu. Jadi tidak ada orang yang bisa memaksa orang lain untuk dibaptis. Tidak ada orang yang bisa menyerahkan orang lain untuk dibaptis. Tapi kita yang harus menyerahkan diri. Bertobat, berilah dirimu, baru dibaptis. Dan jelas Alkitab berkata dibaptis itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara istilah baptis itu jelas
kalau kita mau sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, maka baptis itu berarti kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti diselamkan di dalam nama Yesus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas diselamkan itu berarti di bawah air. Karena baptisan adalah di mana hidup kita, bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang memang bagian yang sangat krusial sekali dalam kekristenan, yaitu tentang baptisan dan keselamatan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang baptisan, maka kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan kita pakai dasar tradisi, dan juga kita nggak bisa pakai dasar emosi bahwa ini loh, selama ini loh yang saya terima. Dan akhirnya kemudian kita berdebat, dan kemudian akhirnya perpecahan di antara kita terjadi. Tetapi firman Tuhan harus kita terima dengan hati yang terbuka, lalu kita soroti, kita gali kembali. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak bisa orang mengambil keputusan baptisan hanya dengan pemaksaan orang lain. Oh, karena orang bilang begini, ya udah saya ambil keputusan begini. Dan akhirnya tanpa dasar sama sekali. Tidak heran kalau orang akhirnya kemudian robah lagi baptisannya, baptis lagi. Kenapa nggak punya dasar yang sangat jelas? Tetapi kita dasar firman Tuhan, lalu kita ambil langkah yang pasti dalam hidup kita. Kita menyerahkan hidup kita, kita bertobat sungguh-sungguh, memberi diri dibaptis, dan pada saat itu kita melihat kemuliaan Tuhan akan turun dalam hidup kita. Ingat ketika Yohanes Pembaptis mencegah Yesus dan berkata, mestinya aku yang dibaptis. Kemudian Yesus bilang apa? Aku yang harus dibaptis untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi jelas baptisan itu adalah kehendak Allah. Bahkan setelah Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari sorga yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti waktu kita dibaptis, kita melakukan segala kehendak Allah, maka hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, dalam pembahasan tentang baptisan dan keselamatan ini, dalam program kita sedang membahas 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu Ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Tetapi ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Jadi jelas Alkitab bilang kamu diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas baptisan memiliki hubungan yang sangat erat dengan keselamatan. Betul, keselamatan kita hanya di dalam Kristus, tetapi baptisan memegang peranan yang sangat penting. Mungkin pertanyaan kita, kenapa? Yang pertama, karena baptisan tanda bahwa kita mati. Alkitab jelas berkata bahwa kita dikuburkan bersama dengan Kristus lewat kiasannya, yaitu baptisan. Nah, berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas baptisan tanda bahwa kita mati. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah seorang dibaptis lalu masih tetap hidup dalam perjinahan, masih tetap hidup dalam dosa, itu namanya bukan baptisan. Itu hanya upacara biasa, saudara-saudara. Karena jelas bahwa seorang itu harus bertobat, sadar, menyerah
menyerahkan dirinya untuk dibaptis, itu terbuka keselamatan baginya. Berarti jelas, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita manusia lama kita mati di dalam Kristus. Jadi waktu kita keluar dari air baptisan, kita merupakan ciptaan baru, kita merupakan manusia baru, kita mengalami hidup baru bersama dengan Kristus. Jadi jelas baptisan merupakan tanda bahwa kita mati. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya bahwa membaptiskan seorang anak itu mungkin adalah sebuah tindakan yang sangat baik. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika seorang dewasa, ketika seorang mengerti langkah-langkah keliru yang dia buat dalam hidupnya, maka jelas harus ada proklamasi bahwa saya mati bersama dengan Kristus, saya dikuburkan dan saya bangkit kembali dalam ciptaan yang baru. Jadi baptisan adalah tanda bahwa kita mati. Yang kedua, saya pelajari bahwa baptisan adalah proklamasi. Apa artinya proklamasi? Bertobat itu hanya kita yang tahu, karena itu dalam hati saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tapi sebagai proklamasinya bahwa di hadapan orang saya menyerahkan hidup, saya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di hadapan orang lain saya dikuburkan bersama dengan Kristus, saya bangkit. Namun bukan lagi saya yang bangkit, tapi Kristus yang hidup dalam saya. Jadi sebuah proklamasi kepada dunia ini loh, saya mengambil keputusan untuk hidup di dalam Kristus. Nah, itu berarti setiap kali kita mau masuk kembali kepada manusia lama kita, setiap kali kembali kita mau hidup dalam dosa kita, kita diingatkan, saya kan sudah berproklamasi bahwa saya ciptaan baru, masa saya mau kembali ke manusia lama saya. Nah, itu sebabnya baptisan yang pertama merupakan tanda kita mati. Yang kedua, baptisan adalah proklamasi. Yang ketiga, saya pelajari baptisan adalah garis start. Jadi baptisan bukan tujuan akhir iman Kristen kita, itu garis start. Berarti persoalannya bukan sekedar, oh ya bagaimana saya dibaptis, tapi persoalan yang paling penting setelah itu adalah setelah saya dibaptis, setelah saya dikuburkan bersama dengan Kristus, setelah saya dibangkitkan bersama dengan Kristus, lalu bagaimana hidup saya selanjutnya? Saya harus lakukan kehendak Tuhan, saya harus jalani firman Tuhan, saya harus taat, hidup dalam kesucian, kebenaran bagi kemuliaan namanya. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, baptisan adalah monumen iman. Artinya sekali saya dibaptis, sekali saya menyerahkan hidup buat Tuhan, sekali saya bilang Tuhan manusia lama saya mati, tapi sekarang saya hidup. Namun bukan manusia lama saya yang hidup, Kristus sekarang yang hidup dalam saya. Berarti saya harus berjalan kembali dekat dengan Tuhan, berkemenangan di dalam Kristus. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Bapa, hamba secara khusus berdoa, Tuhan jamah, bahkan mereka yang hari-hari ini mau mengambil keputusan untuk dibaptis, mereka yang selama ini mungkin masuk gereja tapi belum menyerahkan hidupnya untuk dibaptis, Bapak hamba doa di dalam nama Yesus, sehingga mereka mengambil keputusan untuk manusia lamanya mati, manusia barunya hidup dalam kuasa dan kemuliaan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal, selalu yang terbaik Dia berikan buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.